Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1078. Wus. Teguh terlihat begitu tenang dan santai, seolah-olah baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Tombak itu dia hujamkan lagi ke tanah. Lalu, Teguh kembali duduk bersila sekali lagi. Teguh kembali memejamkan mata dan menenangkan diri. Kakek, sadarlah. Master Fidan. Akhirnya, orang-orang menyadari satu hal, mereka bukanlah lawan yang imbang bagi Teguh. Setelah itu, mereka hanya bisa membawa Fidan sambil menangis dan kembali ke markas paviliun penjaga untuk membahas strategi selanjutnya. Suasana di sini kembali tenang. Teguh merasakan kekuatan dari serangan itu, tangan kanan Tejasvi mati rasa. Dia kebingungan dengan sikap Teguh, sekte obat-obatan memperlakukanmu dengan sangat baik. Kalau kamu nggak membalas budi pun nggak masalah, tapi teganya kamu menyerang Sena. Apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Akhirnya, Sena tersadar. Sena terkejut dan ketakutan saat menatap Teguh yang berada di hadapannya. Teguh, apa yang telah terjadi padamu? Tanyanya. Teguh melirik kedua orang itu, matanya juga melihat rombongan di belakangnya, termasuk Taufik. Kemudian, dia berkata dengan cuek, cepat pergi dari sini, jangan ikut campur urusan orang lain. Masalah apa yang? Sena makin tidak mengerti. Dia melirik Tejasvi, lalu ingin maju dan berdebat dengan Teguh, tetapi Tejasvi menahannya. Sena masih belum mengerti. Kemudian, Tejasvi menunjuk ke arah noda darah yang belum kering sepenuhnya di atas tanah. Sena terkejut, wajahnya seketika menjadi sangat serius. Teguh tidak main-main dengan ucapannya. Biarkan kami pergi dulu ke area Kemala untuk menanyakan apa yang terjadi. Tejasvi terlihat bingung, lalu dia memerintahkan, nanti kita bicara lagi. Selesai berkata seperti itu, gerombolan orang tersebut segera meninggalkan tempat yang kini tengah dipenuhi masalah, lantas, Teguh kembali memejamkan matanya. Sementara itu, di area Kemala, Maira membawa jenazah Fidan kembali ke paviliun penjaga. Seketika, suasana menjadi ricuh. Master Fidan, sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah itu ulah Teguh si gila, sampai-sampai dia berani membunuh Master Fidan juga? Ya. Sebagai Master Paviliun penjaga, Fidan seharusnya memiliki otoritas mutlak. Namun, usai kematiannya, Maira menjadi kehilangan arah. Keadaan paviliun penjaga menjadi kacau balau. Noah juga membawa anggota keluarga Yadira untuk mengikuti konferensi seni bela diri kuno hari ini. Tak lama setelah itu, terdengar suara yang gagah dari luar. Itu adalah kepala keluarga Yadira, Noah. Teguh telah membunuh banyak master di tengah jalan. Kabar ini sudah tersebar di kalangan dunia bela diri. Usai mendengarnya, Noah enggan bertarung dengan Teguh, sehingga dia berusaha menghindari jalan itu untuk sampai di arena Kemala. Bab 1079. Pak Noah, silakan masuk. Maira bergegas mengusap air matanya, lalu mempersilakan Noah untuk masuk. Kakek mengurus paviliun penjaga sepanjang hidupnya. Bahkan, ketika dia mati, dia tidak merusak reputasi paviliun penjaga sedikit pun. Sekarang, dia harus bangkit dan mengambil tanggung jawab ini. Apa ini? Noah memimpin datangnya para ahli dari keluarga Yadira. Begitu masuk, dia melihat jasad Fidan dengan sorot mata pilu. Apakah Master Fidan juga menjadi korban keganasan Teguh Laksmana? Semua orang di aula utama terdiam seribu bahasa. Maira masih tampak sangat sedih. Jasad ini. Pemimpin Sekte Kebangkitan Hahi, Kepala Desa Charning, dan kemudian, Noah melihat mayat-mayat para orang penting ini. Sudut matanya agak berkedut, lalu dengan marah dia berkata, Teguh sudah sangat kelewatan. Teguh benar-benar keterlaluan. Orang-orang dari Sekte Kebangkitan Ilahi berkata penuh dendam, dia sendirian menjaga bukit burung api yang telah menumpas para penguasa terkuat dari berbagai belahan dunia. Dia nggak takut dengan siapapun. Ya, itu benar. Teguh memanfaatkan posisi dan kekuatannya untuk membunuh kita semua, dia sungguh keji. Teguh Laksmana, beraninya kamu membunuh kepala desa Charning, kita nggak akan pernah sudi berdamai denganmu. Teguh Laksmana, di aula utama, banyak sekali orang yang mengumpat, memaki, dan meluapkan kemarahannya pada Teguh. Teguh, seharusnya, Maira mengambil alih semua tanggung jawab ini. Sayangnya, dia masih tenggelam dalam kesedihan karena baru saja kehilangan sang kakek.
Dia hanya bisa mengucap sumpah serapah bagi Teguh. Noah melihat sekeliling aula utama dengan saksama. Kenapa nggak ada orang dari Sekte Obat-obatan di sini? Tanya Noah. Seharusnya, Sekte Obat-obatan tiba lebih dulu daripada keluarga Yadira. Apa kalian tahu kemana mereka pergi? Semua orang saling bertukar tatap dan menggelengkan kepala. Ini janggal. Noah berbicara dengan dirinya sendiri, hubungan antara Teguh Laksmana dan Putri Suci Sekte Obat-obatan Sena Sabel sangatlah dekat. Apalagi hari ini adalah hari pembukaan konferensi seni bela diri kuno. Teguh telah membunuh banyak master di Bukit Burung Api, Sekte Obat-obatan juga belum datang. Hal ini membuat orang berpikir yang tidak-tidak. Noah memanfaatkan situasi ini guna memprovokasi semua orang. Maira langsung mengangkat kepalanya, menatap Noah seraya berkata, "Pak Noah, apa maksudmu adalah?" Bukan itu maksudku." Noah segera menggelengkan kepala sambil terus melemparkan provokasi, "Aku baru menduga situasinya saja, benar atau salah. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda." Setelah itu, orang dari Sekte Kebangkitan Ilahi dingin berkata, "Pak Noah, Anda juga kepala keluarga, kenapa Anda malah bicara yang tidak-tidak? Selama ini, Sekte Obat-obatan yang membantu Teguh. Mereka membantu Teguh untuk mendapatkan segalanya hingga saat ini, orang-orang di dunia bela diri kuno saja yang nggak sadar. Orang-orang di desa Carning juga mengatakan, Teguh sebenarnya punya darah keluarga Yadira dan Sekte Obat-obatan juga menjadi cabang dari keluarga Yadira. Mereka bersekongkol bersama, nggak heran, sih. Itu benar. Teguh sudah lama bersekongkol dengan Sekte Obat-obatan, peristiwa hari ini pasti melibatkan Sekte Obat-obatan juga. Nona Maira, Sekte Obat-obatan juga telah melanggar etika hari ini, mereka harus diberikan pelajaran. Ayo, kita pergi ke Gunung Yavana sekarang juga. Kali ini, banyak keluarga dan sekte dari dunia bela diri kuno punya opini yang sama. Sekte Obat-obatan dan Tejasvi Sabel. Mereka juga datang sekaligus turut berpartisipasi di konferensi seni bela diri kuno hari ini. Tiba-tiba, terdengar suara Tejasvi dari luar. Setelah mendengar suara itu, semua orang terdiam. Mata mereka yang saling bicara dan memutuskan sesuatu tanpa banyak bicara. Bab 1080. Tejasvi datang bersama Sena, Taufik, dan rombongannya. Mereka segera dikepung oleh para ahli dari beberapa sekte serta anggota keluarga lain. Tejasvi dan para anggota Sekte Obat-obatan lainnya dikepung oleh banyak sekali orang. Mereka juga sudah tidak melihat mayat Fidan dan para master lainnya. Ini cukup mencurigakan. Karena itu, Tejasvi melihat ke sekelilingnya hingga mendapati keberadaan Maira Darsa. "Nona Maira Darsa," Tejasvi dengan bingung bertanya, "kenapa saya nggak melihat Master Timur? Kenapa kalian mengepung Sekte Obat-obatan saya? Apa maksudnya ini? Jangan pura-pura kamu. Tejasvi, kamu nggak perlu pura-pura nggak tahu lagi." Sebelum Maira menjawab, Noah yang ada di sebelahnya berkata dengan raut wajah suram, "Siapa yang nggak tahu bahwa kamu dan Teguh telah bersekongkol menyerang para master yang datang?" Tejasvi makin bingung dan ingin bergegas membantah praduga Noah. Pada saat yang sama, Maira memberi isyarat kepada semua orang untuk minggir, memperlihatkan jasad-jasad yang tergeletak di aula utama. Semua jasad tampak sangat mengerikan. Semuanya terluka oleh tombak, termasuk Master Paviliun Penjaga, Fidan Damarta. Tejasvi makin dilanda kebingungan. Lantas, Tejasvi menatap Maira sambil bertanya, "Apa maksudnya, Nona Maira?" "Tejasvi, kamu nggak perlu berpura-pura lagi, deh." Orang-orang dari Sekte Kebangkitan Lahi tidak bisa menahan diri dan berkata dengan marah, "Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, Teguh membunuh para master terkuat di Bukit Burung Api. Itu adalah fakta yang nggak bisa disangkal. Kamu dan Sekte Obat-obatan. Selama ini yang kutahu, kalian memang dekat dengan Teguh dan kalian semua datang tanpa ada yang terluka. Siapa yang mau percaya kalau nggak ada persekongkolan?" "Itu benar. Tejasvi, kembalikan kepala keluarga kami." "Tejasvi, semua hal yang terjadi hari ini adalah pengalaman pribadi kami. Jika kamu mengelak dengan 1001 alasanmu itu, nggak akan membuat kami percaya padamu. Tejasvi, jujur saja dan katakan yang sebenarnya." "Nona Maira, jika Tejasvi nggak bisa memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi,
kusarankan untuk langsung mencabut kualifikasi Sekte Obat-obatan dari Konferensi Seni Bela Diri Kuno dan memintanya ikut serta bertanggung jawab dalam masalah ini. Orang-orang itu marah dan meminta Sekte Obat-obatan agar ikut bertanggung jawab dalam masalah ini. Tunggu dulu. Tejasvi menyela ucapan mereka semua, jika kalian semua meyakini aku bersekongkol dengan teguh, aku bersedia pergi bersama kalian ke Bukit Burung Api dan langsung menghadapi Teguh di depan semua orang. Bagaimana menurut kalian? Banyak ahli merasa bahwa ini ide yang bagus untuk dilakukan. Itulah yang kami inginkan. Aku ingin melihat caramu akan berdalih di hadapan Teguh. Ayo, kita pergi ke Bukit Burung Api sekarang juga. Kita lihat bagaimana reaksi Teguh nanti. Paling enggak, kita memiliki banyak kekuatan. Ini sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Teguh Laksmana. Maira mengangguk setuju untuk meredakan kemarahan semua orang. Ada satu hal yang masih mengganjal. Tiba-tiba, Noah dengan licik berkata, Tejasvi, kamu sudah lama bersekongkol dengan Teguh dan pasti sudah menyiapkan semua rencana ini. Tejasvi kembali marah dengan ucapan Noah. Jadi, Tejasvi membalas sinis, apa yang masih kamu takutkan Noah? Padahal kamu seorang master alam bela diri dewa dan memimpin begitu banyak master dari alam kaisar kultivasi. Apa kamu masih takut pada Teguh? Noah terdiam. Dia tak bisa menjawab lagi. Setelah perdebatan itu, di bawah pimpinan Tejasvi Sabel, paviliun penjaga yang dipimpin oleh Maira Darsa dan 7 sesepuh agung, semua ahli dari keluarga Yadira, Desa Charning, Sekte Kebangkitan Ilahi, dan masih banyak keluarga yang lainnya, semua bergerak menuju Bukit Burung Api. Teguh masih duduk bersila di sana. Matanya terpejam rapat dan wajahnya terlihat serius. Teguh Laksmana, jangan cuma diam di sana, nyawamu sudah di ujung tanduk. Teguh, kamu telah membunuh pemimpin desaku, ini akan menjadi hari pembalasan untukmu. Teguh Laksmana, karma itu nyata. Sekarang, saatnya kamu menerima ganjaran dari semua perbuatanmu. Teguh. Bab 1081. Melihat ini, para ahli memanfaatkan momen ini untuk meluapkan emosi dan amarah mereka kepada Teguh. Bus. Setelah itu, Teguh segera membuka matanya, lalu menatap semua orang dengan tajam. Tatapan matanya terlihat tidak suka, membuat siapapun di sana bergidik ngeri. Teguh Laksmana, Tejasvi dengan nada yang dingin berkata, Konferensi Seni Bela Diri Kuno hari ini adalah acara istimewa di dunia bela diri kuno. Kenapa kamu melakukan pembantaian di tengah jalan dan menjerumuskan sekte obat-obatan milikku dalam ketidakadilan? Dihadapkan pada teguran tegas Tejasvi, Teguh hanya mengangkat sedikit alisnya, tidak begitu acuh. Dasar sombong. Teguh, kamu tahu, orang jahat pasti akan mendapatkan karma buruknya. Teguh, jika hari ini kamu nggak bisa memberikan kami penjelasan atas apa yang telah kamu lakukan, jangan harap kamu bisa selamat. Teguh. Teguh dan sikap cueknya membuat semua orang marah dan mulai memakinya lagi. Noah berkata dengan licik, Tejasvi, dengan mengajukan pertanyaan yang nggak berarti seperti itu, sulit untuk membersihkan kecurigaan kami. Tejasvi langsung naik darah dan sontak menatap kesal pada Noah. Noah, katakan apa maumu. Jangan terus mengoceh macam wanita. Kali ini, giliran Noah yang marah. Sayangnya, Noah sudah berkelana di Serenara selama bertahun-tahun dan dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Dia segera berkata dengan senyum yang tidak menyenangkan, masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Pertama, kamu harus membunuh Teguh dengan tanganmu sendiri. Maka kecurigaan akan hilang dengan sendirinya dan mengembalikan kepercayaan kami terhadap kamu dan sektemu. Kedua, kamu sendiri yang bertindak dan dibunuh oleh Teguh, maka kecurigaanmu tentu akan terhapus tapi, kamu nggak perlu cemas. Meski nanti kamu mati, semua orang di sini akan membalaskan dendam untukmu. Tidak bisa dipungkiri, ucapan Noah benar-benar kejam. Setelah mendengar ucapan itu, Tejasvi dan Teguh harus melawan satu sama lain. Tidak peduli siapa yang mati, itu adalah keuntungan besar untuk keluarga Yadira. Rencana yang bagus. Benar-benar licik. Noah Yadira. Tejasvi tentu enggan bertarung sampai mati dengan Teguh dan langsung menimpali ucapan Noah, keluarga Yadira juga nggak ada yang terluka. Seharusnya, aku pun bisa meyakini keluarga Yadira bersekongkol dengan Teguh Laksmana, kan?
Tejasvi kelewat murka, ucapannya jadi melantur kemana-mana. Hahaha, mendengar itu, Noah tertawa terbahak-bahak. Siapa yang nggak tahu kalau keluarga Yadira dan Teguh nggak pernah bisa akur, sih? Sepertinya aku harus mengatakannya sendiri, keluarga Yadira dan Teguh bersekongkol. Apa Nona Maira percaya? Apa para ahli dan pahlawan dari seluruh Serenara akan percaya? Tejasvi menyadari argumennya kurang kuat untuk dipercaya. Dia kehabisan kata-kata. Tejasvi Sabel, cepat selesaikan masalah ini, kalau enggak, kami yang akan menghabisimu dan sektemu juga. Tejasvi, salah satu dari kalian harus mati, kalau enggak, kecurigaan kami terhadapmu dan sekte obat-obatan enggak akan pernah hilang. Tejasvi Sabel. Semua orang di sana menyerangnya. Semua orang mengutarakan pendapatnya masing-masing, tetapi tujuannya tetaplah sama. Tejasvi menatap penuh keterkejutan kepada Maira, Nona Maira, apa maksud ucapanmu? Ini, Maira berkata dengan nada dingin, kamu harus tanya langsung sama kakekku. Fidan sudah dibunuh oleh Teguh, lalu dia menyuruh Tejasvi bertanya langsung pada kakeknya. Tentu saja maksud dari ucapannya bisa terbaca dengan jelas. Bagus, ini akan menarik. Dengan berat hati, Tejasvi menggenggam tombak naga berputar dan berdiri di hadapan Teguh. Bab 1082. Dia mengambil napas dalam-dalam seraya bicara dengan ketus, Teguh, apa yang sudah kamu lakukan pada semua orang adalah hal yang keji, apa kamu nggak mau memberi penjelasan? Teguh menatapnya sebentar dan seketika tertawa. Teguh benar-benar tidak menghargainya sama sekali. Lantas, Teguh berdiri dengan sombongnya. Kemudian, dia menatap semua orang seraya bicara, para master dan ahli telah berkumpul di sini hari ini. Banyak di antaranya adalah mantan teman-teman Teguh yang dulu. Namun, jika kalian ingin mengambil nyawaku, silakan dan lawan aku. Aku juga nggak akan peduli dengan kalian dan menggunakan tombak kijang perak ini untuk membunuh kalian semua. Setelah Teguh bicara seperti itu, Teguh tampak sangat bersemangat untuk melawan siapa saja yang mau berhadapan dengannya. Semua orang masih berdiri tegap. Tanpa tahu nyawa mereka sudah di ujung tanduk. Semua orang terkejut dengan aura menyeramkan milik Teguh, tak sadar kalau air wajah mereka berubah. Ini akan menarik. Amarah Tejasvi sungguh tak terkendali sambil berteriak, nggak pernah terpikirkan bahwa sekte obat-obatanku membantu serigala berbulu domba seperti kamu. Aku benar-benar menyesal. Menyesal karena nggak menyadari kebusukanmu. Tejasvi berteriak nyalang. Lalu, tombak naga berputar milik Tejasvi diarahkan pada Teguh. Tombak itu bergerak seperti mata angin yang siap menghancurkan gunung Kemala. Teguh tidak terpengaruh dengan ucapannya. Memasang posisi siapa? Teguh segera mengangkat tombaknya. Sebuah ujung tombak pun keluar. Tombak itu bergerak sangat cepat, sampai-sampai sulit untuk melihat pergerakannya. Namun, hawa dingin yang datang membuat semua orang paham maksudnya. Teguh tidak pernah main-main dengan ucapannya. Dua Grandmaster seni bela diri dengan dua tombak. Sahabat yang pernah sedekat nadi. Saat ini, di tengah badai salju yang melanda, pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Banyak orang di sebelahnya terkejut dengan kekuatan Teguh. Sekarang, dia menggunakan kekuatan tombak perak 9 langit tingkat ke-6. Ini jauh lebih kuat daripada saat dia membunuh para master sebelumnya. Sementara itu, Tejasvi telah menggunakan kekuatan tingkat 7 tombak perak 9 langit. Kedua belah pihak sama-sama berjuang dengan keras. Namun, Teguh adalah seorang master di alam bela diri dewa dan telah menguasai tombak perak 9 langit jauh lebih andal daripada Tejasvi hingga pada akhirnya. Dalam sekejap, Teguh menangkap celah dan mengangkat tombak panjang Tejasvi. Kemudian, ujung senjata yang memancarkan sinar dingin sontak menusuk dada Tejasvi. Melihat pertarungan yang sengit ini, membuat semua orang terkejut. Sebagian karena kekuatan Teguh. Sebagian lagi karena kekejaman Teguh. Berhenti. Sena berteriak dengan keras. Tanpa memikirkan soal nyawanya, dia berlari ke depan dan berdiri di hadapan Tejasvi. Teguh, jika bukan karena kakekku, kamu nggak akan seperti sekarang ini. Sadarlah. Teganya kamu melakukan semua ini. Melihat kedatangan Sena yang tiba-tiba, Teguh masih tetap bersikap tenang dan menyerangnya tanpa ragu. Tampaknya, Sena juga akan mati hari ini dengan cara tragis. Dalam sekejap mata,
Tejasvi menarik Sena ke samping dan menahan ujung tombak Teguh dengan kedua tangannya. Kekuatan pada tombak kijang perak ini bisa dikatakan sangatlah mengerikan. Beberapa saat setelah itu, ujung tombak tersebut berhasil menembus jantung Tejasvi. Jelek. Tejasvi terluka parah. Mengalir deras darah segar dari mulutnya. Teguh, kamu. Tejasvi menunjuk Teguh dengan marah. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, Tejasvi terjatuh ke belakang. Meskipun dia memiliki kekuatan alam kaisar kultivasi, dia tetaplah manusia biasa. Setelah tertikam senjata tajam, tidak ada yang bisa selamat. Sekte obat-obatan telah kehilangan pemimpinnya, Tejasvi Sabel. Dia telah meninggal dunia. Kakek, ketua. Melihat ini, para ahli sekte obat-obatan berteriak dengan histeris. Semuanya, dengar ini. Noah membuka mulutnya dengan senyum kemenangan di matanya, lalu berteriak, Teguh diselamatkan oleh pemimpin sekte obat-obatan, tapi sekarang malah membunuh orang yang telah menyelamatkannya. Matanya sudah gelap oleh kekuasaan, nggak kenal siapapun. Kita harus membunuh pengkhianat ini untuk membersihkan dunia bela diri kuno. Bab 1083. Kata-katanya sangat memikat. Benar, mengabaikan penghargaan penyelamatan nyawa, Tejasvi juga bagian dari keturunan Teguh. Darah keluarga Sabel mengalir dalam dirinya, tapi dia melakukan tindak pelanggaran. Jadi, dosanya harus dihukum. Bunuh Teguh. Teguh sialan. Habisi nyawanya. Banyak ahli berteriak penuh semangat untuk maju. Bus. Sebuah cahaya pedang berkedip. Itu adalah tangan besar dari paviliun penjaga pedang gunung sungai meskipun tidak sehebat Master Vidan, dia juga sangat mahir dengan kekuatan luar biasa. Tap. Suara bising mulai bersahutan. Saat ini, semua orang berbondong-bondong seraya menunjukkan keahlian terbaik mereka. Teguh juga menggunakan tombak perak 9 langit tingkat ke-8 untuk menghadapi para ahli dari berbagai belahan dunia. Salju turun dengan lebatnya. Darah pekat beterbangan. Kini, energi yang terkumpul sejak lama turut membuat tombak kijang perak di genggaman Teguh berwarna merah menyala, layaknya batang besi yang dipanaskan. Setiap saat, ada orang yang terluka, dalam pertempuran intens, Teguh sangat kelelahan dalam hal semangat, fisik, dan tenaga karena itu, kekuatannya berakhir menurun dan melemah. Teguh telah membunuh terlalu banyak orang. Jika terus begini, Teguh pasti akan kehabisan tenaga dan dibunuh. Klang! Teguh melepas banyak senjata menggunakan tombak panjangnya, melompat keluar dari lingkaran pengepungan, dan mulai mundur. Mau kabur? Teguh, kamu nggak bisa kabur lagi hari ini. Bunuh kepala Sekte Kebangkitan Ilahi, bunuh kepala Desa Charning, bunuh kepala Sekte Obat-obatan, dan kita kejar dia sama-sama karena dia mau kabur. Bunuh Teguh. Banyak ahli tidak akan membiarkan Teguh melarikan diri, sehingga mereka segera mengejarnya. Teguh melarikan diri. Sementara itu, para ahli mengejar. Sejenak kemudian, Teguh dipaksa memasuki sebuah lembah. Tampak salju yang putih bersih serta es berkilauan. Begitu indah, begitu berbahaya. Banyak ahli yang tahu betapa hebatnya Teguh, jadi mereka tidak berani sembarangan mendekatinya. Karena sudah banyak ahli yang terburu-buru dan terlalu ambisius berakhir dibunuh dengan satu tembakan oleh Teguh. Saat ini, Teguh sudah benar-benar dikepung. Tidak ada akses tempat melarikan diri, mungkin hanya cukup guna bertarung macam binatang terjepit. Jadi, sungguh sulit untuk kabur dari daerah yang penuh dengan salju dan es ini. Mereka hanya perlu mengepung selama 3 hingga 5 hari. Saat Teguh sudah kelelahan, mereka dapat dengan mudah meraih kemenangan. Satu-satunya yang perlu dilakukan, hanya memastikan Teguh tidak lari dari lingkaran pengepungan. Mereka semua, Teguh mengamati samar-samar bayangan orang di kejauhan dengan sorot dingin di matanya. Sangat gigih, ya, ternyata mereka berencana menjebakku di sini sampai mati. Teguh bergumam seorang diri. Kemudian, Teguh mengeluarkan telepon satelit yang sebelumnya telah disiapkan. Ini adalah tindakan terakhirnya untuk menyelamatkan nyawa. Tidak lama kemudian, Teguh menelepon Siana. Yang Mulia Raja Serigala. Siana menerima telepon dari Teguh, tampak sangat senang dan bertanya, apa yang perlu kulakukan? Katakan saja. Aku membutuhkanmu. Lalu, Teguh tegas berkata, kirimkan pesawat tempur melintasi Gunung Kemala ke sisi timur kaki gunung ini.
Aku terjebak di sebuah gunung salju yang jauh dan dalam di sisi timur kaki gunung. Nggak masalah. Siana menyetujuinya tanpa ragu dan berkata, Raja Serigala, tunggu sebentar karena akan segera kuatur. Harusnya nggak butuh waktu lama, kok. Melihat Siana semudah itu menyetujui, Teguh refleks bertanya, memangnya kamu nggak penasaran dengan apa yang sudah aku lakukan dan kenapa aku dikelilingi orang-orang di gunung salju? Aku percaya padamu. Kamu telah menanggung penghinaan demi Serenara. Baru-baru ini kamu difitnah juga oleh kaisar palsu, tapi justru kaisar palsu yang menciptakan kekacauan dan kamu selalu jadi korban. Dari sini bisa terlihat, kamu bukan orang jahat. Apa yang kamu lakukan mungkin sulit dipahami orang atau kelihatan aneh, tapi pasti ada alasannya sendiri. Siana mengeluarkan serangkaian kata-kata untuk menjelaskan sudut pandangnya terhadap Teguh. Teguh juga tidak pernah terpikir, ternyata masih ada orang yang mengerti dirinya di negara yang asing ini. Tepat di momen yang sama, hati pun menghangat dan salju di luar menjadi lembut. Panggilan itu berakhir. Teguh terus duduk bersila untuk pulih agar tidak ada ahli luar yang masuk, membuatnya harus selalu siap siaga dengan cepat. Setelah panggilan itu, Siana segera datang ke istana dan mendapati sang ayah, Erlon. Ayah. Siana dengan tegas berkata, Yang Mulia Raja Serigala sedang terperangkap dalam salah satu gunung salju di Gunung Kemala. Ayo, kita kirimkan pesawat tempur untuk memberi perlindungan dan segera berikan perintah pertempuran. Ternyata di luar dugaan Siana. Sang ayah menolak permintaannya. Bab 1084. Nggak bisa. Erlon menggelengkan kepalanya, wajahnya tampak sangat serius. Siana dengan wajah penuh kebingungan bertanya, kenapa, ayah? Dia Raja Serigala dari Serenara yang telah melindungi negara Bosiga kita selama bertahun-tahun. Sekarang, cuma meminta tolong untuk dikirimkan satu pesawat tempur. Sepertinya, kamu masih belum tahu awal mula peristiwa ini. Erlon menghela napas dan menegaskan, hari ini adalah Serenara Dunia Bela Diri Kuno, hari besar untuk konferensi seni bela diri kuno dalam pemilihan pemimpin aliansi seni bela diri kuno. Tapi, Teguh, di perjalanan ke arah gunung, ternyata dia menghentikan dengan tombak dan membunuh banyak master dari kekuatan bela din Serenara yang menimbulkan kemarahan banyak orang. Dia diserang banyak orang, makanya terjebak di gunung salju. Hal pertama, daerah sana termasuk dalam perbatasan Serenara. Kalau kita kirimkan pesawat tempur melintasi perbatasan Serenara, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Selanjutnya, apa kamu tahu? Seberapa hebat kekuatan bela diri kuno Serenara? Kaisar palsu sebelumnya cuma boneka dari keluarga Yadira. Kalau kita membantu Teguh sekarang, itu akan menghina semua kekuatan bela diri kuno Serenara. Kalau sampai begitu. Saat mengatakan hal itu, wajah Erlon dipenuhi ekspresi serius. Negara Bosiga, tanah yang kecil ini, pasti akan dihancurkan oleh para ahli bela diri yang kuat. Nggak akan pernah ada hari yang tenang. Geramnya. Bahkan, kamu dan aku yang dihormati sebagai raja dan putri dari negara Bosiga, cuma sekadar paku di ujung kepala kalau sudah berhadapan dengan para ahli bela diri ini. Paham, enggak? Erlon tidak berbohong. Setiap master alam bela diri yang datang ke negara Bosiga dapat membunuh dengan mudahnya kepada mereka, Erlon dan Siana. Ini tentu saja membuat orang sangat pusing dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku nggak peduli. Siana bersikeras, Raja Serigala pasti punya alasan untuk melakukan ini. Dia sudah menyelamatkan ibuku, memangnya ayah mau membiarkan dia mati begitu saja? Erlon tercekat sejenak, tidak harus menjawab apa. Teguh telah menyelamatkan Catherine. Namun, pada saat ini, memihak di kakinya pasti bukan tindakan yang bijaksana. Erlon harus mempertimbangkan jasa Teguh terhadap nyawa istrinya sekaligus harus mempertimbangkan seluruh keselamatan negara. Melihat ayahnya yang masih ragu, raut wajah Siana langsung mengeras seketika, dia mengambil pisau besar dari tangan pengawal di sebelahnya, lalu menempelkan mata pisau yang tajam pada lehernya sendiri. Ayah, kalau kamu nggak mengirimkan pesawat tempur untuk memberi dukungan hari ini, aku akan mati di depanmu. Siana angkat bicara dengan sikap sementara. Genggaman pisauti sangannya malati koar, bahkan samar satur sotiap memperlihatkan jejak dalter balunya itu. Tiniane benar-benar perium. Siarna, Analdos, jangan gegaladi.
Catherine terkejut dan segera menghentikan si lama, lalu dirinya memohon kepada Erion, Kaisat, mungkin Anda bisa berpikir melalui sudut pandang yang berbeda. Teguh sebagai Raja Serigala Serenara, diselamatkan dengan pesawat tempur melintasi batas negara. Nggak peduli sebagai kakak seperguruannya yang berstatus Kaisar Serenara maupun sebagai diri sendiri, tentu tidak akan keberatan. Meski dia selalu bertindak dengan cara yang aneh, dia selalu berakhir. Menghias bunga jauh lebih mudah ketimbang menabur arang di tengah salju. Kali ini, dengan memberi bantuan kepada Teguh di tengah salju, meski melawan semua kekuatan bela diri kuno Serenara, yang akan berakhir sebagai pemenang usai Teguh sadar kembali. Tentu saja hubungan antara negara Bosiga dan Serenara dengan Raja Serigala yang akan makin erat. Mulai sekarang, negara Bosiga juga benar-benar bisa berdiri tegak dan bicara dengan lantang. Baik, setelah mempertimbangkan sejenak, Erlon setuju dan bersiap untuk bertempur. Dia segera memberi titah, berikan perintah kepada mereka untuk segera mengirimkan pesawat tempur tercanggih guna mendukung Raja Serigala Serenara. Dengan bertindak bagi kepentingan rakyat Serenara, untuk kepentingan negara Serenara, dan nggak pernah ada tindakannya yang egois. Kali ini, sepertinya dia sudah benar-benar di ujung tanduk, sehingga terpaksa untuk meminta bantuan kepada negara Bosiga. Lagi pula, bukannya ini kesempatan untuk kita. Kesempatan. Erlon mengerutkan keningnya, jelas tidak paham ucapan Catherine. Benar, kesempatan. Catherine melanjutkan analisisnya, bukankah Anda terus-menerus menginginkan kasih sayang dari Raja Serigala? Kalau saja kita bisa memberi bantuan di saat dia butuh, menurut Ma. Catherine tidak melanjutkan ucapannya. Namun, Erlon sudah mengerti. Ingat, jangan biarkan pilot mengarahkan rudal menuju Serenara pada saat-saat terakhir. Dilarang keras menyerang para ahli bela diri kuno, hanya bisa menyerang daratan tanpa menyebabkan kerugian pada siapapun. Siap, laksanakan. Sementara itu, di gunung salju tanpa nama, Teguh masih duduk bersila. Lalu, setelah banyak ahli berdiskusi, mereka memutuskan untuk membunuh paksa orang-orang yang masuk guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Teguh, sekarang, kamu sudah sampai di puncak perasaan putus asa. Cerita bersambung.